Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berharga ini insyaallah kita akan membahas ya tentang bab salat ya, mulai dari niat yang kami ambil dari kitab Sifatus Sholatin Nabi Minat Takbir ila Taslim Ka'annaka Taroha, yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Seperti yang kita tahu bahwa salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salat kita benar ya, maka soluhat sairu a'malihi, maka benarlah nanti seluruh amal-amal kita. Nah, oleh karenanya kita penting Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya mempelajari bagaimana tata cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal sampai akhir, agar apa yang kita lakukan memang betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Karena Nabi tegas mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku salat. Jadi tidak hanya sekedar lihat-lihat orang gitu ya, bagaimana orang melakukan, tapi kita betul-betul tahu ilmunya, tahu tuntunan Nabi. Tidak seperti yang diceritakan oleh ya, beliau cerita. Jadi waktu awal-awal dia masuk Islam itu hanya berdasarkan observasi. Dia lihat orang sholat, gimana cara wudu, gimana cara takbir dan seterusnya. Tapi itu tentu untuk seorang mu'allaf ya, yang mungkin belum punya akses kepada siapa dia harus belajar. Ya, itu sesuatu yang tidak masalah dilakukannya. Tapi kita yang sudah lama menjadi seorang muslim, ada akses untuk belajar, baik mungkin membaca kitab atau hadir ke majelis ilmu, nah harusnya kita tahu betul bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pada kesempatan sore ini Bapak Ibu kita akan membahas itu. Nah, yang pertama dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wala budda lil musalli min an yanwiya lis shalah allati qama ilaiha. Jadi orang yang sholat wajib niat untuk sholat yang dia lakukan. Nah, bahkan wa ta'yinuha biqalbihi, dan dia tentukan dalam hatinya apakah ya kafardhiz zuhri awil asar, apakah ini sholat zuhur, sholat asar, au sunnatihi masalan, atau apakah yang kita lakukan ini sholat sunnah atau sholat rawatib apa sholat apa, itu harus lakukan. Dan niat itu syaratun ya au ruknun, niat itu syarat sahnya sholat, bahkan rukun sholat. Nah, lalu kata beliau, wa amma at-talaffudzu bin niyati ya, wa amma at-talaffudzu biha au bin niyah bilisanihi fa bid'atun mukhalafatu ya lis sunnah. Dan adapun kata beliau melafalkan niat di lisan ya, at-talaffudz bin niyati bil lisan fa bid'atun, itu adalah perbuatan bid'ah.
mukhalafah lis sunnah, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibu sekalian ya. Jadi penting ini. Kalau dalil tentang pentingnya niat, hadisnya sangat masyhur ya. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan itu, setiap amalan itu harus dengan niat. Yang dimaksud amal di sini amal soleh ya. Amal soleh. Kalau amal buruk nggak usah diniatin. Diniatin nggak diniatin tetap dosa gitu ya. Wah mungkin kalau pakai niat nggak dosa, nggak amal buruk ya dia dosa pakai niat atau tidak. Tapi amal soleh tanpa niat dia bisa nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka seseorang mendapatkan kebaikan dari amalnya atau tidak sesuai dengan niatnya. Maka penting meniatkan suatu amalan itu. Niat mau sholat, niat mau sodakoh, niat mau hadir ke majelis ilmu. Nah, itu. Niat sangat penting, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Maka tu'an niyati muhimmatun jiddan fil ibadah, dalam masalah ibadah atau dalam amal-amal soleh. Karena salah niat, amalnya tidak akan diterima. Sholat asar niatnya sholat zuhur, sah nggak? Tidak sah. Sholat asar, waktu asar, tapi dalam hati dia niatnya sholat zuhur. Maka tidak diterima sholatnya, karena salah niat. Asar karena sudah. Nah, bahkan ekstrimnya, Bapak sekalian, untuk mengilustrasikan bahwa niat itu sangat penting kedudukannya dalam suatu amal. Ya. Ini contoh ekstrim ya. Bapak Ibu, bagi suami istri, hubungan suami istri itu amal soleh apa bukan? Hubungan suami istri amal soleh apa bukan? Iya, dia bisa jadi amal soleh. Nah, maka Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, apakah ketika seseorang meletakkan kemaluannya pada istrinya, apakah itu juga sedekah? Iya, kata Rasul. Sebagaimana kalau dia meletakkan kemaluannya kepada wanita lain yang bukan istrinya, itu berdosa. Maka kalau dia meletakkan pada pasangannya yang sah atau istrinya, maka dia berpahala. Itu jadi nilai sedekah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau diniati, apa niatnya? Satu, untuk memperbanyak keturunan, untuk menghidupkan sunnah Rasul, untuk membahagiakan pasangan. Itu diniati. Tapi kalau niatnya salah, mohon maaf ya, ini contoh ekstrim tadi saya bilang. Jadi kalau ada suami istri, suaminya ya berhubungan dengan istrinya, tapi yang ada di kepalanya adalah artis yang ada di bayangannya. Misalnya, yang ada di kepalanya itu orang lain, padahal dia sedang dengan istrinya. Berpahala apa dosa itu? Jadi dosa, bahkan jadi zina. Karena yang ada di bayangan si suami ini adalah wanita lain. Itu gara-gara apa? Niat. Niatnya dengan orang lain. Nah ini contoh ekstrim, maka itu menjadi zina, Bapak Ibu dan hadirin. Walaupun faktanya dengan pasangannya sendiri. Karena tadi niatnya yang ada di kepala dengan orang lain. Nah, pun begitu dengan amal-amal ibadah kita. Tapi tadi ada catatan penting, niat itu Bapak Ibu tadi tidak dilafalkan. Walaupun ada sebagian orang, sebagian ulama mengatakan wattalaffudzu bin niyati sunnah katanya. Melafalkan niat itu adalah sunnah. Tetapi pendapat ulama yang mengatakan wattalaffudzu bin niyati sunnatun itu tidak punya dalil. Contoh ya, disebutkan dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Fiqhiyah. Di sana diterangkan at-talaffudz bin niyati sunnah. Atau dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub ya, fi Muamalati Allamil Ghuyub karya saya Muhammad Amin Al-Qurdi. Dia bilang wattalaffudzu bin niyati ya, mustahabbun. Melafalkan niat itu adalah perkara yang dianjurkan. Nah, lalu dikritik oleh para ulama lain ya, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub yang kami punya, di situ udah ada tahqiq ya, catatan kaki. Ya, udah ada ta'liq. Nah, oleh si pentaklik dikatakan kalimat wattalaffudzu bin niyati mustahab ini tak berdasar.
Tidak ada dasarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan melafalkan niat itu adalah bid'ah. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jelas beliau katakan wa amma at-talaffuzu bin niyati bilisanihi fa bid'atun ya mukhalifatun lis sunnah ya, menyelisihi sunnah. Bapak Ibu, jenengan selama ini kalau sholat melafalkan niat atau tidak? Nah, masih ada yang melafalkan ya. Usolli fardhal maghribi ya salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu, ketika kita melafalkan niat itu enggak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW tidak pernah. Para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Nah, walaupun nanti alasan yang mengatakan itu dianjurkan, mereka berargumen dengan cari-cari dalil untuk membenarkan bahwa itu adalah sunnah. Tapi kalau kita lihat ya, semua kitab hadis yang berbicara tentang bagaimana sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada satupun riwayat ya, yang menunjukkan bahwa Nabi melafalkan niat. Pun begitu dengan para sahabat. Jadi an-niyatu mahallu hafil qalbi. Niat itu tempatnya ada dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'atun, kata sebagian ulama. Dan melafalkan niat itu adalah perbuatan bid'ah. Wah, Bapak Ibu, kalau gitu berarti apa konsekuensinya? Kalau kita dalam sholat melakukan sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu Bapak Ibu adalah apa? Kullu af'alin wa aqwalin, setiap perbuatan atau perkataan yataqarrabu bihal abdu ilallah, yang dengannya dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, wa yarju minhu as-sawab, lalu dia berharap dari Allah dapat pahala dengan perbuatan atau perkataan itu, walam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Itulah dia fahiya bid'ah. Nah, jadi Bapak Ibu silakan baca ya kitab-kitab para ulama yang mengatakan melafalkan niat itu mustahab, mereka tidak punya dalil. Itu hanya ijtihad. Ya, supaya mantap gitu ya. Mantap. Nah, niat itu dalam hati. Jadi ada ya tujuan, ada sesuatu yang dimaksud ya dalam hatinya. Nah, dia niat misalnya, bahkan ketika kita keluar rumah terdengar azan asar ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini udah asar. Atau ke masjid sholat asar. Itu udah niat ya. Itu sudah niat. Itu dalam konteks sholat ya. Pun begitu nanti dalam konteks puasa misalnya. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian, mau puasa, saat Bapak Ibu, saya kasih contoh ibadah lain ya. Mau puasa Ramadan, kalau puasa sunnah sih boleh kita niatnya setelah terbit matahari ya, boleh. Pagi-pagi. Kalau puasa wajib niatnya harus sebelum terbit fajar ya. Ketika Bapak Ibu sebelum tidur ya, membeli makanan untuk sahur, gitu ya. Apa ya sahur besok Pak? Kita sahur apa nih? Ya, tongseng gitu ya. Atau sate kan gitu, sate kambing muda. Oke. Akhirnya belilah. Dengan beli, nah, udah beli nih, ditaruh di kulkas biar tidak basi kan gitu. Qadarullah, bangunnya telat. Pas bangun orang udah bubar dari masjid. Ya kan? Dia sah nggak tuh puasa Ramadan hari itu? Dia belum sahur, ya bangunnya kesiangan. Apakah sah dia puasa pada hari itu? Kenapa? Sudah niat. Apa niatnya? Beli tongseng. Saat beli tongseng untuk sahur itu udah niat. Itu niat. Itu. Jadi niat itu Bapak Ibu tidak perlu diucapkan. Dalam hati ya. Itu dalam hati saya niat, dalam hati.
Bagaimana kalimatnya? Kan kalau yang mengatakan niat itu dilafalkan bahkan itu mustahab, lalu mereka buat teksnya nawaitu, atau kalau sholat usolli fardhol maghribi ya, salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman gitu ya lillahi ta'ala. Nanti ada yang nggak pakai makmuman, ada yang nggak pakai adaan dan macam-macam itu. Nah, ya itu karena memang sesuai dengan apa yang ada di kepala mereka. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, kembali kepada tuntunan Nabi, udah gampang. Jadi waktu kita Allahu Akbar dalam hati, ya Allah saya niat sholat asar. Itu jelas. Yang penting kita tentukan ini sholatnya sholat apa. Tentukan dalam hati. Tadi wa ta'yinuha fil qalb. Kita tetapkan dalam hati ini sholatnya sholat apa. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi jelas tadi, saya ulangi ya perkataan dari Syekh Al-Albani, wa amma at-talaffuzu biha bilisanihi fabid'atun. Dan adapun melafalkan niat dengan lisannya itu adalah perbuatan bid'ah, mukhalifah lisunnah, menyelisihi sunnah. Walam yakul biha ahadun ya min matbu'i al-muqallidi min al-a'immah. Bahkan tidak ada seorang pun para ulama yang diikuti secara taklid gitu ya, yang mengatakan hal itu, bahwa niat itu diucapkan. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada satupun di antara ulama mazhab yang 4 ini yang mengatakan bahwa niat itu diucapkan. Itu generasi di bawah mereka. Nah, itu tadi di antaranya dalam kitab yang kami sebutkan ya, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyum karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, atau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masailil Fiqhiyah. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya supaya salat kita ini ya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak perlu melafalkan niat. Saged boten kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Gampang kan, tinggal kita tinggalin aja. Bahkan bisa jadi gara-gara niat dilafalkan ada orang mengulang-ulang. Ya, ada orang Bu, sekalian, kalau saya ini ya, ada di satu kampung gitu ya, yang saya kadang-kadang sholat di kampung itu ada orang, dia kalau sholat selalu mengulang-ulang takbiratul ihram dengan mengucapkan lafal niat, keras terdengar. Usolli fardhal maghrib. Nah, gitu kedengaran ya. Salah sorokat. Allah. Dia gagalin lah gitu ya. Usolli fardhal maghrib. Allahu Akbar. Tadi gagalin lagi. Dan selalu seperti itu. Anak saya itu kalau saya ajak, pas deket dia sholat ketawa-ketawa. Saya bilang kamu jangan ketawa, ditempelin nanti sama dia. Ya. Dan itu Bapak Ibu, beliau ini seorang ya petugas penting ya di perangkat negara lah, di bidang keagamaannya. Itu begitu. Ya. Dan herannya, kalau imam sudah mau ruku, baru berhasil. Kalau udah mau ruku, imam misalnya baca surah Al-Kafirun, udah ayat terakhir, baru Allahu Akbar. Berhasil tuh. Tapi selama imam masih jauh, diulang-ulang. Gitu. Dan herannya lagi, kalau beliau datangnya masbuk, ya masbuk, tinggal beberapa ayat dari surah yang dibaca oleh imam, itu bisa sekali tokcer itu ya. Itu aneh gitu. Dan itu saya selalu seperti itu ya, kalau dekat beliau itu ya. Nah ini Bapak sekalian, itu was-was dari syaitan. Jadi sholat itu tidak perlu dilafalkan niat. Jadi niatnya dalam hati. Jadi langsung ada takbir Allahu Akbar. Dalam hati udah niatnya sholat apa. Nah ini. Jadi Bapak Ibu nanti ya, sebenarnya ketika ngaji kitab ini Bapak Ibu bisa beli kitab ini ya. Buku praktis sifat sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah ini ada di kitab ini bisa dicari ya, yang ringkas ya. Kalau yang aslinya tipis juga ini ya. Atau yang ingin lebih lengkap, ini yang kami bawa ini ya. Di sini disebutkan dalil-dalilnya dan rujukan-rujukan hadis riwayat siapa Rasulnya. Nah,
Ini sifat salat Nabi, ya, minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Ini bisa Bapak Ibu cari ya, sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Penting Bapak Ibu mempelajari kitab ini ya. Atau untuk komparasi kami juga punya kitab ya karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin tentang sifat salat Nabi juga. Nah, cuman memang kitab Syekh Al-Albani lebih lengkap ya. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian ya, soal niat tadi. Jangan sampai nah, gara-gara kita niatnya tidak sesuai sunnah, akhirnya sholatnya mardudah gitu. Kan jelas dalilnya kan, kata Nabi apa? Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis rawahu Muslim ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Aduh, kan sayang banget Bapak Ibu. Kita sholat sudah bertahun-tahun, ternyata sholat kita ini tidak sesuai tuntunan Nabi. Tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, tertolak kan gimana itu? Maka ada nanti memang orang-orang yang ketika dihisab, ditimbang, nah dia bingung. Karena amalnya tidak ada gitu, sia-sia. Salah satu penyebabnya adalah tadi, karena dia mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bid'ah itu tadi. Bapak Ibu nggak usah alergi mendengar kata bid'ah, ya kan? Karena ada banyak orang itu kalau dengar kata bid'ah langsung merah telinganya, panas hatinya. Ya, ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada, dia nggak seneng banget, kesel banget. Bahkan kalau ada khotib ya mengatakan muqaddimah khutbah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Kata Nabi apa? Nabi itu sering ketika membuka khutbahnya, setelah amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi yang ngomong, itu hadisnya sahih. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu yang ngomong siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang enggak suka. Langsung takmir ditemui, Pak Takmir, ini khotib jangan dipakai lagi tahun depan. Dia ngomong bid'ah-bid'ah gitu kan. Itu betul terjadi Bapak Ibu. Betul terjadi gitu. Jadi nggak boleh dipakai itu. Kenapa? Panas dia dengar kalimat bid'ah. Padahal itu kalimat yang diucapkan oleh lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ini benar gitu. Dalam beribadah ngikuti tuntunan beliau. Jangan sampai kita nambah-nambahin sesuatu yang Rasul tidak ngajarin. Sedikit pun Bapak Ibu, ya kalau kita tambah-tambahin, maka itu menjadi sebab tertolaknya amal kita. Nabi nggak ngajarin. Kalau saya mau kasih contoh, dulu ada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau itu diajarkan satu doa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai doa itu ya, dihafalkan berulang-ulang oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Karena beliau ingin menghafal. Keutamaannya luar biasa doa ini. Yaitu doa ya 8 kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Yang kata Nabi, kalau kamu mau tidur, wudulah kamu seperti kamu wudu mau sholat, lalu berbaringlah kamu bertumpu pada bagian kanan tubuhmu, lalu engkau baca doa ini. Waj'al akhirama tatakallam. Jadikan doa ini sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Yang kata Nabi, wa in mitta lailataka mitta 'alal fitrah. Kalau kamu mati malam itu setelah kamu baca doa ini, maka kamu mati di atas fitrah, alias kamu mati husnul khatimah. Gimana doanya? Rasul mengajarkan, kul kata Rasul, ucapkan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
8 kalimat. Lalu kata Al-Barra bin Azib, waradatuhu miraran ala Nabi sallallahu. Jadi aku menyetorkan itu, mengulang-ulang doa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada kalimat, 2 kalimat terakhir, Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta. Kata Al-Barra bin Azib. Padahal tadi Rasul ngajarinya apa? Wa bi nabiyika. Tapi Al-Barra bin Azib bilangnya apa? Wa bi rasulika. Apa kata Nabi? Lah, enggak begitu. Yang benar wa bi nabiyyika allazi arsalta. Nabi mengkoreksi hafalan Al-Barra bin Azib, padahal kata Nabi dan Rasul itu kan dekat gitu. Tapi kata Nabi enggak begitu. Artinya apa yang diajarkan Nabi jangan dirubah-rubah gitu. Itulah ittiba kepada Nabi SAW. Ya, jangan mentang-mentang kita paham, kita rubah aja lah dikit gitu, biar mantap gitu ya. Enggak. Justru ya tadi Nabi melarang, tidak begitu kata Nabi. Lah, tapi wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, hadis ini menunjukkan Bapak Ibu, Nabi tidak suka kalau Nabi mengajarkan sesuatu lalu kita rubah-rubah. Secara tidak langsung atau kita tambah-tambah gitu. Secara tidak langsung berarti kita ya tidak percaya kepada Nabi. Kita menganggap Nabi ini enggak sempurna mengajarkan syariat. Lalu kita tambahin sholat. Wah, Nabi enggak pakai niat nih, enggak dilafalkan. Tambahin niat. Itu berarti kita telah melakukan tuduhan buruk terhadap Nabi. Nabi berarti nggak sempurna mengajarkan kita bagaimana cara sholat, lalu kita tambahin. Secara tidak langsung seperti itu kata para ulama. Oleh karenanya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, tentang niat perlu kita perbaiki. Yuk Bapak Ibu yang kita biasa melafalkan niat, mulai sekarang nggak usah. Udah cukup. Ya, an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Tapi ini saya sudah biasa. Iya, kadang-kadang refleks gitu ya. Jadi betul Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita udah biasa refleks kan, muncul begitu saja. Ya refleks kan di luar kesadaran ya, saya itu astagfirullah ya. Nanti kita sholat hilangkan itu. Nah, jangan dilafalkan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi ini penting. Karena kalau kita nyelisihi sunnah kan tadi dikatakan wa bid'atun mukhalifatun lis sunnah, menyelisihi sunnah. Jadi ini sekalian, dan tadi tidak ada satupun para ulama yang diikuti ya oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya yang taklid yang mengatakan bahwa niat itu dilafalkan, tidak ada. Jadi itu yang pertama. Nah lalu Bapak Ibu setelah niat, apa yang kita lakukan dalam sholat kita? Takbir, namanya takbiratul ihram. Nah, itu bisa bersamaan muqarinah ya. Muqarinah bit takbir ya. Walaupun bisa sebelum itu kita niat sudah bisa sebenarnya. Nah, jadi waktu kita udah niat kita Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu di sini katakan summa yastabtihu as-sholata bi qauli Allahu Akbar. Kemudian dia membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wa huwa ruknun, dan ini rukun. Jangan sampai ditinggalkan takbiratul ihram ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan berdasarkan hadis yang sahih. Nah, kata beliau, Bapak Ibu dan sekalian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Jadi kuncinya salat itu suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan mulai haramnya kita melakukan segala sesuatu di luar bacaan dan di luar gerakan salat itu saat kita takbir. Wa tahliluha, dan kembali halal melakukan sesuatu di luar ucapan dan gerakan salat, mulai halal boleh dilakukan ketika kita salam, taslim ya. Wa tahliluha at-taslim. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, itu. Jadi takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, boleh nggak diganti dengan Allahu A'zam misalnya. Allah yang Maha Agung. Allahu Ajal. Allah yang Maha Agung juga. Itu sinonim ya dari kata akbar. Para ulama mayoritas mengatakan tidak boleh.
Karena Nabi tidak pernah mencontohkan kecuali dengan Allahu Akbar. Walaupun ada sebagian ulama boleh kan artinya sama. Enggak. Tadi harus kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan buat-buat sesuai dengan akal pikiran kita. Walaupun memang ada orang yang mengatakan boleh dirubah Allahu A'zam, Allahu Ajal. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah gitu. Nabi ketika takbir Allahu Akbar. Tidak pernah dirubah dengan kalimat yang lain. Walaupun kalau ditanya mungkin nggak Nabi merubah? Mungkin saja. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Itu artinya tidak ada pilihan ketika kita takbir kecuali ucapan Allahu Akbar. Nah ini sekalian. Nah, jadi Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Maka orang kalau dia sholat masbuk, kan ada hadis dari Nabi, man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan sholat sempurna. Waktu kita datang ke masjid, imam dan para makmum yang lain sedang ruku, Allahu Akbar, ruku. Kita datang. Nah, nanti dalam hadis yang lain, ketika kita mendapatkan imam dalam keadaan seperti apa, maka ikuti langsung. Hanya saja Bapak Ibu, nah syaratnya kalau kita langsung mau ikut imam, jangan lupa takbiratul ihram. Harus dimulai dengan itu. Karena itu ya, awalnya adalah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar dulu, baru kemudian ruku. Boleh angkat tangan, boleh tidak. Walaupun yang utama ketika kita mau ruku angkat tangan juga ya. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak keburu, khawatir imam keburu bangkit, langsung aja takbirullah Allahu Akbar, langsung ruku bersama imam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Terus yang berikutnya, wala yarfa'u sautahu bitakbir fi kulli salawat. Dan kita tidak boleh mengangkat suara kita, memperdengarkan suara kita dengan takbir dalam setiap salat illa idza kana imaman, kecuali kalau kita menjadi imam. Kalau kita makmum tidak perlu terdengar suaranya. Jadi dalam hati. Ya, tapi bitahrikil lisan. Lisannya digerakkan. Enggak perlu kedengar itu. Ini yang kadang-kadang ada sebagian orang kurang memperhatikannya. Dia ngucapin Allahu Akbar. Ya, kalau nggak sengaja sih boleh saya. Tapi kalau dia menyengaja itu jangan. Jadi semua dalam sholat kita itu sebagai makmum tidak boleh ada yang terdengar. Ya, kecuali kalau kita jadi imam atau sholat sendirian. Nah, kalau kita jadi makmum, ya, kita nuharriku lisanana au alsinan, ya lisan kita alsinatina bitahrikil lisan duna saut, tanpa suara. Nah, ini pentingnya. Tapi harus itu diucapkan, Bapak Ibu dan sekalian. Mengucapkan takbir harus. Ketika kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yaitu jelasnya Bapak Ibu. Jadi ngucapin takbir tidak perlu terdengar. Tapi gerakan lisan kita. Itu. Baik. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu. Wa yajuzu tabligul muadzini takbirul imami ilan nas. Boleh ya, seorang muadzin menyampaikan takbirnya imam kepada manusia yang lain, kepada makmum yang lain. Idza wujidal muqtada lidzalika. Jika memang ada sebabnya yang menuntut si muadzin tadi melakukan tabligh. Tabligh itu menyampaikan takbirnya imam. Contohnya apa? Misalnya kamarodil imam. Imamnya sakit. Ya, mungkin tenggorokannya sakit pas ngucapin Allahu Akbar. Sangat lirih. Sehingga makmum yang dengar hanya yang di belakangnya tok. Yang jauh itu yang banyak nggak bisa mendengar. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka ada yang disebut muballigh namanya. Muballigh. Kalau kita bisa disebut Bilal gitu ya. Karena memang dulu muadzin Rasul kan Bilal gitu ya. Nah, muadzinnya Rasul. Jadi lalu kemudian di dalam bahasa kita, oh itu namanya Bilal. Itu namanya muballigh. Muballigh itu apa? Seseorang yang menyampaikan takbirnya imam. Jadi ada Allahu Akbar seimam. Biasanya kalau Bapak Ibu kita umroh ke Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram ya, atau pas haji gitu ya. Ada muballigh ya? Ada nggak? Setelah imam ada yang orang keras suaranya. Allahu Akbar ada ya? Nah, itu namanya muballigh. Nah. Kemudian
Atau sebab lain wadhafi sautihi, karena suara si imam ini lemah. Atau au kasratil musallina khalfahu. Nah, apa yang terjadi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram karena alasan yang ketiga. Ya, karena imamnya nggak sakit, suaranya keras, tapi karena banyaknya orang sholat, ya sampai wah kemana-mana. Dalam keadaan normal ya, kalau COVID memang sepi ya. Kayak kami bulan Juni kemarin umrah itu sepi, Masjid Nabawi itu lengang gitu ya. Jadi lengang sekali. Tapi kalau dalam keadaan normal itu penuh, selalu penuh. Banyak orang, bahkan sampai keluar teras-teras masjid. Nah, itu dalam keadaan kasratul musallina khalfal imam, maka boleh muballigh membantu imam dengan mengeraskan bacaan Allahu Akbar. Tapi itu khusus untuk muballigh toh. Muballigh itu tadi orang yang bertugas menyampaikan takbirnya imam. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian wala yukabbiru al-ma'mumu illa ya, akiba intihail imami minat takbir. Makmum itu tidak bertakbir kecuali setelah imam selesai mengucapkan takbir. Jadi kalau imam baru Allah, kita jangan angkat dulu. Jangan takbir dulu. Karena kata Nabi, ya dalam hadis sahih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira, kata Rasul. Apabila imam bertakbir, segeralah bertakbir kalian dan janganlah kalian takbir sampai imam selesai takbir. Itu. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam rukulah segera kalian, wa la tarka'u, jangan kalian ruku hatta yarka'a, sampai imam betul-betul ruku. Itu namanya ittiba, ngikutin imam tuh. Jadi kalau imam masih Allah, kita diam dulu sampai imam Allahu Akbar, baru kita Allah. Nah, itu. Kita angkat tangan juga setelah imam sempurna. Nah, itu tata caranya jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita menjadi makmum. Maka tadi Al-Albani mengatakan wala yukabbiru al-ma'mum illa ya akiba intihai al-imam minat takbir, kecuali kalau imam selesai mengucapkan takbir. Batasan selesai gimana? Ya Allahu Akbar. Nah, pas bar berarti sudah rampung, baru kita bertakbir. Nah, ini tata cara bertakbir kita sebagai makmum. Kemudian dalilnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, takbir itu ketika takbiratul ihram kita angkat tangan. Ya. Rafu al-yadaini. Bagaimana tata caranya? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ada 3 cara yang bisa kita lakukan ketika kita takbir dan angkat tangan. Yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Yang pertama, ya, wa yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Dia angkat kedua tangannya bersamaan dengan ketika dia mengucapkan takbir. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari wan Nasa'i. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Dan Rasul itu kadang-kadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Itu yang pertama. Jadi Allahu Akbar. Itu cara pertama, bersamaan ma'at takbir. Atau yang kedua, au qablahu, atau sebelum takbir, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dulu. Ini baru Allahu Akbar. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari juga dan Abu Daud. Di sana katakan ya, wa taratan ba'da takbir. Kadang-kadang Rasul angkat tangannya setelah takbir. Ya, ba'da takbir atau tadi saya bilang apa? Qabla apa ba'da? Ba'da ya, berarti takbir dulu. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Itu boleh. Atau dengan cara yang ketiga, nah,
Tadi bisa sebelum, bisa sesudahnya. Kullu dzalika sabitun fi sunnah. Semua itu telah disebutkan dalam sunnah secara sahih. Jadi kalau sebelum takbir angkat tangannya berarti angkat tangan dulu, udah gini baru Allahu Akbar. Kalau setelah takbir berarti Allahu Akbar, baru angkat tangan. Itu semua ada dalilnya. Nah, kalau sebelum takbir dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud, sementara setelah takbir dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i tadi. Wa taratan ba'da takbir, wa taratan qablahu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ya, wa yarfa'uhuma mamdudatal asabi. Nah, waktu kita angkat tangan itu Bapak Ibu, ya, jari jemari kita dibuka. Jangan mengepal begini. Jadi buka Allahu Akbar gitu. Dibuka jari jemarinya. Nah, lalu yang terakhir wa yaj'alu kaffaihi hazwa mankibai. Ya, ahyanan ya, yubalighi fi raf'ihima hatta yuhadhi bihima atrafa udhunai. Kadang-kadang Nabi meninggikan lagi ketika mengangkat sampai sejajar dengan kedua daun telinga. Jadi ada dua cara. Ya, ketika kita angkat tangan kita waktu kita sholat, waktu takbir ya. Takbir yang dianjurkan angkat tangan dalam sholat itu ada 4 yang ditekankan. 1 waktu takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga waktu mau bangkit dari ruku. I'tidal. Yang keempat waktu bangkit dari tahiyah, dari tasyahud awal, rakaat kedua mau bangkit ke rakaat ketiga. Itu anjurkan untuk angkat tangan. Nah, angkat tangan itu berdasarkan keterangan Syekh Al-Albani dalam kitab ini ada 2 caranya. Berdasarkan hadis yang sahih, hanya ada 2 cara. Yang pertama tadi hazwa mankibai. Sejajar dengan kedua pundak. Allahu Akbar. Atau kalau tidak, ditinggikan lagi sejajar dengan ini, daun telinga itu ya. Jadi yuhadzi bihima atrafa uzunai. Ujung daun telinganya. Allah, dan tidak harus dikenakan ya, dikira-kira saja. Allahu Akbar. Ada lalu orang bertanya, kenapa kok yang jadi ukuran jempol? Kan gini. Ya karena jempol pertengahan kan, jempol pertengahan jari. Jadi itu Allahu Akbar. Nah, itulah dia Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, tata cara ketika kita mengangkat tangan. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari wan Nasa'i wa kana yaj'aluhu mahazwa mankibai. Itu riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Sementara kalau sejajar dengan furu uzunai itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Nah, wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunai. Nah, kadang-kadang Rasul angkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua daun telinganya. Allahu Akbar. Nah, itulah dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara ini dulu ya. Jadi tadi tentang niat, tentang pentingnya mengucapkan takbir, dan tentang bagaimana cara kita angkat tangan. Bapak Ibu selama ini pernah nggak lihat orang ketika takbir hanya gini, Allahu Akbar? Pernah? Bahkan tadi saya sholat asar di sana di jalan di Imogiri ya. Tadi saya agak telat karena di Payaman tadi ada pengajian jamaah haji di sana, terus langsung ke sini. Nah, pas sholat asar, orang di samping saya itu ketika takbir dia hanya gini saja. Ya mohon maaf ya saya berdiri. Jadi waktu dia bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Ya, waktu mau ruku juga gitu, Allahu Akbar. Jadi malas sekali ya. Nah, itu tidak sesuai sunnah. Maka kalau kita mau takbir, angkat Allah, boleh gini atau boleh gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, angkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Itu Bapak Ibu. Jangan malas seperti orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu salatnya malas gitu. Nah, semua sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara detail sekali ya. Dan dilaporkan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Yaitu sekalian, jadi semoga kita yang
selama ini belum serius ya, bagaimana seharusnya angkat tangan, itu perhatikan. Ini berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga, sama. Gitu. Lah ibu-ibu pakai ruku, ya walaupun pakai ruku. Sama aja, angkat. Nah nanti kalau diangkat pakai ruku, apa problemnya? Perutnya kelihatan. Kan perutnya pakai baju, kecuali kalau nggak pakai baju perutnya kelihatan ya. Nah kan ada baju di dalam, maka nggak ada masalah. Aurat tidak akan terlihat. Allahu Akbar. Yaitu jadi ibu-ibu, bapak-bapak sama tata caranya seperti itu. Yaitu baik sekalian, sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya waktu saya kembalikan Pak Sugeng untuk barangkali ada yang tanya jawab bertanya. Monggo Bapak Ibu, ya, silakan Pak. Ya. J. Saat zuhur misalnya. J. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Mengingatkan gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya. J. Betul. Betul. Melafalkan niat atau tidak gitu ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya. Iya. Ya. 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 Khusyuk, supaya khusyuk, ya. Hati. Ya.
Betul. Nah ini mungkin kalau dari saya mungkin ya itu kan bukannya olahraga ya, tapi memang kita itu agar kita menunjukkan sikap kita supaya tuanya itu kalau tidak kan tidak akan sampai tua. Bisa berdiri dengan bagus, tidak ada kelainan. Kemudian paru-parunya juga kuat, sikapnya juga. Iya. Nah ini mungkin kadang-kadang harusnya di samping tadi itu kan sudah ada ibadah rukuk ya. Iya. Manusia kan ada akal. Kita mengkontek. Kontekannya itu takbir harus begini ya. Hikmahnya apa? Saya kira itu menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kita. Semakin mantap gitu ya. Semakin mantap agar kita di semangatnya sholat itu tetap ada dengan sikap-sikap yang dengan optimis riang dan Ya. Makasih Pak. Pak sinten Pak? Mas Santoso. Pak Santoso Sudah 60 tahun. Masya Allah. Tapi kelihatan masih gagah banget ya. Ya baik, terima kasih Pak Santoso. Yang pertama memberi informasi. Jangan lupa niat loh ya gitu ya. Apakah itu sama dengan melafalkan niat? Tidak sama itu. Nah, itu ya sama seperti kita misalnya Bapak Ibu habis tarawih ya. Jangan lupa loh niat dalam hati masing-masing. Itu bukan niat ya. Tadi niat itu ya apa ya? Kretek dalam hati dan menyengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi ada maksud dia melakukan sesuatu, ada azam dan ada maksud. Itulah niat. Nah, dulu Rasul juga pernah waktu datang ke Aisyah, ke isi-isi beliau mau makan. Apa ada makanan atau tidaklah ya Rasulullah? Tidak ada. Lalu Rasul bilang apa? Asumu idzan. Kalau gitu ya saya puasa. Itu. Rasul mengatakan kalau gitu saya puasa. Nah, memang ada sebagian orang menganggap itulah niat gitu. Rasul melafalkan niat gitu ya. Dalilnya itu asumu idzan. Nah, kalau mereka anggap itu sebagai niat, ucapan Rasul kalau begitu saya puasa. Lah kok kenapa niatnya malah beda? Nawaitu soma godin an ada ipar di syahri Ramadan. Bukan harusnya kalau mau ngikutin Rasul asumu idzan gitu kan. Udah Rasul ngomong gitu aja kan. Nah, tapi ya itulah. Mereka nggak puas dengan itu lalu dibuatlah kalimat-kalimat. Nah, itu niat. Jadi kalau yang Pak Santoso sampaikan kepada para murid ya di sekolah, nah jangan lupa loh niat ya sebelum sholat. Niat itu rukun. Karena kalau kita tidak niat, ya sholat kita bisa tidak diterima oleh Allah. Itu misalnya ya, memberikan arahan kepada para siswa, itu bukan termasuk talaffudzu bin niyah, melafalkan niat. Itu yang kami pahami. Ya. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, soal hikmah tadi. Betul sekali, memang kadang-kadang ada sebagian orang, dia ya lebih mantap kalau ada hikmah yang dijelaskan. Kenapa begini. Maka ada ulama yang menulis hikmatut tasri wa falasifatuhu. Ya, ini kitab menarik ya. Jadi beliau mengupas seluruh syariat Islam itu hikmahnya apa? Falsafahnya apa? Kenapa kalau siang kok tidak dijaharkan, kalau malam dijaharkan? Itu kan termasuk. Itu ada kitab judulnya Hikmatut Tasri wa falasifatuh. Wa falasifatuh. Kayaknya ini kitab sudah diterjemahkan kayaknya. Saya pernah lihat gitu. Tapi kami punya kitab aslinya, ya. Hikmatut Tasri wa falasifatuh. Nah, kalau kita ingin tahu apa hikmah di balik setiap syariat Allah dalam sholat misalnya, nah, itu bisa kita baca dalam kitab tersebut, ya. Itu. Tetapi, nah, ketika kita belum tahu hikmahnya, lalu jangan sampai aku ngerti hikmahnya apa usah wailah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang paling inti adalah kita taat pada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah nyuruh apa, Rasul nyuruh apa, udah taatin. Caranya gimana diajarkan, ikutin. Hikmahnya apa? Orang ngerti. Nah, walaupun kita belum ngerti, tetap kita lakukan. Karena hikmah itu adalah hasil. Kadang-kadang memang Nabi menyebutkan hikmah dari suatu amalan, tapi banyak amalan yang tidak disebutkan hikmahnya oleh Nabi SAW. Nah, itu artinya mengetahui hikmah suatu amalan itu bukan suatu keharusan. Yang harus itu adalah taatnya atiullah wa atiur rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Taati Allah, taati Rasul.
Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu. Tahu hikmahnya atau tidak, udah taati. Cuma memang kalau kita tahu, biasanya lebih mantap gitu Pak Santoso. Ya, bisa dicari, bisa. Kita baca keterangan para ulama. Ya, misalnya tadi, rujukan penting. Kalau kita ingin tahu hikmah setiap ketentuan syariat, ya baca tadi kitab yang kami sebutkan tadi. Hikmatut Tasri' wa falasifatuh. Kadang-kadang juga para ulama ketika menjelaskan suatu hadis, ada kadang-kadang disebutkan hikmahnya ini begini dan seterusnya. Nah, contoh misalnya, kenapa sih kalau anak laki-laki yang belum usia 2 tahun baru mimi ASI dan anak perempuan belum usia 2 tahun baru mimi ASI, tapi najisnya berbeda, najis air kencingnya. Kalau najis air kencing anak laki-laki belum 2 tahun disebut najisnya apa? Najis mukhaffafah. Tapi anak perempuan air kencingnya walaupun sama belum nyampe 2 tahun baru mimi ASI, itu najisnya lebih besar. Namanya najis mutawassithah. Nah, pertengahan. Jadi kalau yang air kencing laki-laki cukup dicipratin, gini udah bisa. Perempuan enggak. Harus dibasuh dulu. Nah, padahal sama-sama manusia, ya kan? Usianya belum nyampe 2 tahun. Sama-sama minum ASI. Kenapa Rasul membedakan? Nah, lalu dicarilah hikmahnya. Nah, macam-macam itu dijelaskan oleh para ulama. Imam Syafi'i diantaranya misalnya. Karena laki-laki itu Adam itu diciptakan dari tanah. Sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka air kencing perempuan itu lebih bau daripada air kencing laki-laki katanya. Kan hikmah. Nah, itu ibu boleh protes juga itu ya. Nah, karena kan itu hasil ijtihad. Ya, kita boleh terima, kita boleh tolak. Ada lagi hikmahnya apa? Karena kalau laki-laki itu perjalanan air kencingnya itu lebih jauh sedikit. Lebih jauh sedikit kan? Kalau perempuan kan lebih pendek. Karena nggak ada selangnya gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan karena ketika perjalanannya lebih jauh, ya kesaringnya lebih banyak. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, hikmah itu kan hasil ijtihad orang. Oh, begini barangkali begini. Nah, tadi Pak Santoso selaku guru anatomi itu ya, berdasarkan riset yang beliau lakukan, yang beliau baca, oh kalau begini. Nah, kan begitu. Oh, berarti hikmah berdiri dalam sholat itu seperti ini dan seterusnya. Yaitu Pak Santoso. Jadi, hikmah suatu amalan itu tidak wajib kita harus tahu. Tapi kalau kita tahu, tentu baik ya. Bahkan bisa jadi membuat kita lebih semangat. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mengucapkan takbir tadi Pak ya. Ketika kita jadi makmum, tadi kan kami sampaikan sebagaimana juga ditampaikan oleh Syekh Al-Albani, waktu kita sebagai makmum mengucapkan takbir, nah, kita tidak mengangkat suara kita. Nah, ada yang mengatakan ya, sir. Sir itu gimana sir? Kan ada jahar, ada sir kan? Jahar itu jelas ya, Allahu Akbar, jahar. Sir itu rahasia. Maka ada nikah siri itu. Tahu nikah siri? Nikah rahasia kan? Orang lain nggak tahu gitu. Tidak diumumkan. Jadi sir itu ya, para ulama menerangkan sir itu ya, bedakan antara dalam hati. Kalau dalam hati mulut tidak bergerak, bisa tidak Bapak Ibu? Bisa kan? Nah, takbir itu ya tentu hatinya harus hadir, tapi tetap mulut digerakin tadi. Bitahrikil lisan duna sautin, tanpa ada suara. Bisa fokus kita. Terlihat nggak kalau saya mengucapkan takbir? Terlihat nggak? Dengar nggak suara saya? Enggak kan? Bisa. Jadi, walaupun memang saya pernah dapat kiriman video. Jadi katanya ada rukun melafalkan dalam sholatnya. Jadi harus dilafalkan. Di antaranya takbir. Jadi ada orang bikin video gitu. Isinya adalah ucapan-ucapan yang rukun diucapkan. Gitu. Tapi sayang nih orang dia tidak nyebut rujukannya dari kitab apa. Dan tidak sama sekali disebutkan dalilnya. Tapi dari situ saya justru waktu itu tadi berangkat dari pertanyaan itu, lalu saya cari-cari di kitab-kitab fikih besar itu. Oh, maka ketemulah
bahwa saat kita makmum, ya, menjadi makmum itu tidak boleh mengeraskan bacaan suara kita, ya, tidak memperdengarkan bacaan kita atau takbir kita, tapi harus digerakkan lisan tanpa ada suara. Itu yang kami temukan dalam penjelasan para ulama ya. Jadi enggak dilafalkan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah apakah saya kurang mantep kalau tidak pakai suara gitu Pak Santoso ya? Nah ya minimal biasanya kalau terdengar sendiri samping kanan kiri kita dengar ya? Ya tetap dengar juga kan gitu. Maka kita biasakan tadi gerakan lisan tanpa ada suara. Insya Allah mantap itu udah. Karena udah gerak lisan kita. Jadi itu Allah alam bisawab. Apa Pak? Oh qomat kamit. Terdengar suara. Diam, nggak terdengar ya betul. Ya memang qomat kamit Pak. Makmum, tapi bukan qomat kamit baca mantra bukan. Qomat kamitnya mengucapkan ya zikir-zikir doa-doa di dalam sholat. Jadi gerakan. Nah, soal nanti bacaan kita beda dengan imam nggak ada masalah ya. Imam i'tidal bacanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Tapi kita bacanya Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih. Mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda misalnya. Itu beda nggak ada masalah. Yang penting jangan pakai suara. Nanti kalau pakai suara, ini makmum mengganggu sekali kata imam. Aku baca ini kok dia baca yang lain kan. Nah itu. Tapi memang ada orang yang belum paham Pak. Orang yang belum paham. Saya pernah ya sholat di suatu masjid dan bapak itu sudah sepuh. Jadi saya merasa diatur sama dia itu ya. Karena dia suaranya terdengar sekali gitu ya. Waduh ini kayak ngatur gitu makmum, ngatur imam gitu ya. Nah ini maka Rasul pernah juga itu ya mengingatkan para sahabat. Apa kalian ikut baca ketika aku baca? Jangan kata Rasul. Jangan, maksudnya jangan sampai menyaingi Rasul SAW sebagai imam. Nah ini Bapak sekalian, jadi sekali lagi kita sebagai makmum itu tidak pakai suara, tapi lisan harus bergerak. Keliru kalau lisan kita nggak gerak, gitu. Jadi sholat itu amalan hati, amalan fisik. Amalan hati, amalan fisik. Lisan ini amalan fisik. Maka kalau tidak ada kita diam lisan ini, kecuali terus bergerak, kecuali lisan kita diam saat apa? Saat kita mendengarkan bacaan surah imam atau bacaan Al-Fatihah imam. Baru kita diam, betul-betul mulut kita diam. Nah, baru pas imam sudah waladhdallin amin, kita baca Al-Fatihah, saya itu diam lagi. Baru saya itu kita terus, lisan kita bergerak. Maka, sekalian, ketika kita berdoa, kan ada orang kadang bertanya, kalau berdoa boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Boleh nggak dengan bahasa Jawa? Dengan bahasa apapun? Bukankah Allah itu maha paham segala bahasa? Betul. Semua bahasa Allah paham nggak? Yang menciptakan Allah kan? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, yang menciptakan kita manusia Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perbuatannya. Nah, Allah paham. Betul. Boleh. Tapi kalau dalam sholat sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena apa? Rasul tidak pernah ya sholat, dan ini ibadah sangat penting tadi. Ya. Yang Rasul sangat rinci memberikan contoh dan penjelasan. Nggak pernah dengan bahasa selain dengan bahasa Arab. Itu. Nah, ada memang sebagian ustadz bilang nggak apa-apa, tapi dalam hati kan gitu. Nah, ketika kita baca doa, waktu kita sujud, kan suruh diperbanyak doa, waktu kita tasyahud terakhir misalnya, kita baca dengan bahasa kita. Nah, dalam hati katanya. Nah, ketika kita baca dalam hati, berarti lisan kita diam kan? Sementara lisan ini tidak boleh diam, harus terus membaca doa-doa, zikir-zikir, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, silahkan, tapi lakukanlah di luar sholat. Jadi itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi itu Pak Santoso yang bisa kami jawab dari pertanyaan panjenengan. Kayaknya waktunya udah habis ya. Ya.
Ya. Sudah 5:30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.